6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 4 Desember 2023 dengan Sari Berita. Seorang pria ditemukan tewas gantung diri di Labuan Bajo. Pemprov NTT terus berupaya agar pembangunan pariwisata mampu mensejahterakan masyarakat. Bersama saya Rizwan Sumbi, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, seorang pria dewasa berusia 34 tahun ditemukan tewas gantung diri di sebuah pohon asam di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Pria berusia 34 tahun ditemukan tewas gantung diri di sebuah pohon asam di kawasan Lancang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 2 Desember 2023 sore. Pria ini ditemukan oleh seorang warga setempat yang hendak mencari buah asam sekitar tempat kejadian perkara. Kepada RRI, Maria Erlinda Sofiana Sri yang merupakan seorang ibu rumah tangga menyampaikan kronologi kejadian saat menemukan mayat tersebut, lalu kemudian langsung meminta bantuan warga setempat yang rumahnya berada di dekat lokasi kejadian. Gini Bu, saya itu habis berhenti hujan, saya beli asam. Lalu saya tunduk kepala, dia punya kaki, saya kurang tahu kakinya dia itu di atas kepala saya. Akhirnya saya naik ke atas kepala, saya pegang dia punya kaki. Saya kaget lihat di atas, akhirnya saya berteriak, saya kaget. Tujuan ke situ buat apa itu? Beli asam, kaget. Langsung saya lari ke tangga sebelah itu. Saya tolong ada orang dua itu, cowok. Akhirnya mereka lihat. Saat dikonfirmasi ke pihak kepolisian di rumah duka, mereka menyampaikan saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan dan pihak kepolisian juga sempat menawarkan ke keluarga korban untuk melakukan visum ke rumah sakit terdekat. Namun pihak keluarga menolak dan mengatakan ikhlas dengan kejadian yang telah menimpa salah seorang keluarganya tersebut. Sedangkan untuk motif bunuh diri ini sendiri sampai saat ini belum diketahui. Namun berdasarkan informasi dari keluarga, sahabat dan teman korban merupakan sosok yang baik dan periang dan mereka sangat menyayangkan kejadian tersebut menimpanya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, di tengah tingginya minat wisatawan di Provinsi NTT, melambungnya biaya transportasi udara menjadi kendala utama. Padahal pemerintah telah berupaya agar pembangunan pariwisata didorong untuk kesejahteraan masyarakat. Laporan Veranda Garus. Hal itu disampaikan Kabid Industri dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Lierohi. Dia menjelaskan terdapat 4 poin penting dalam prinsip pembangunan pariwisata, yakni pembangunan pariwisata berkelanjutan, pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, pariwisata yang berkualitas, dan kolaborasi pembangunan pariwisata. Lanjut Joni, meskipun tingginya minat wisatawan yang berkunjung, salah satunya di Labuan Bajo, namun dari informasi maupun pendapat yang ia peroleh bahwa pariwisata masih belum memberikan kontribusi bagi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sekitar. Sehingga pemerintah terus berupaya agar ekosistem pariwisata yang dilakukan bisa memberikan kontribusi bagi peran serta masyarakat dan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan pembangunan daerah kita dorong untuk supaya kawasan-kawasan di sekitar Labuan Bajo itu menjadi pemasok kebutuhan industri pariwisata di Labuan Bajo. Dikembangkan mungkin peternakan ayam, peternakan sapi, berkebun sayur dan sebagainya, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri pariwisata di tempat kita itu bisa dipenuhi oleh daerah-daerah setempat atau di daerah sekitar. Nilai ekosistem pariwisata yang ada itu harus terbangun untuk memberi kontribusi bagi masyarakat dan daerah. Joni menambahkan permasalahan lainnya yang kerap terjadi dalam pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Timur, yakni kualitas SDM pelaku pariwisata yang masih rendah terkait pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Kurangnya digitalisasi dan pemasaran, masih rendahnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan dalam industri ekonomi kreatif, masih rendahnya modal usaha dari pelaku ekonomi kreatif, serta masih rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran ekonomi kreatif, perlindungan hak kekayaan
kekayaan intelektual, dan yang sering dijumpai ialah konektivitas dan mahalnya tiket penerbangan. Jadi kami kira yang paling penting adalah menjaga kondisi aman, menjaga kualitas destinasi kita secara baik, sehingga kita punya ciri khas yang sangat spesifik untuk diminati oleh pengunjung untuk berkunjung. Contoh misalnya, sampai dengan saat ini, kita juga masih melihat misalnya kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan pariwisata, baik itu yang di Kupang, di Labuan Bajo, itu banyak pendukungnya itu, ekosistemnya itu tidak disuplai oleh daerah setempat atau bahkan di sekitar. Pemerintah provinsi terus berupaya agar permasalahan terkait pembangunan pariwisata ini bisa mendapatkan solusi yang baik sehingga bisa menekan angka inflasi yang sedang dialami Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini. RRI Veranda Garus melaporkan. Dalam 5 tahun terakhir jumlah kasus penyakit menular di Kabupaten Lembata mengalami penurunan. Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus, Matias menekankan bahwa hal tersebut bukan indikator keberhasilan mutlak karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kasus tersebut. Demikian disampaikan penjabat Bupati Kabupaten Lembata, Dr. Andus Mateos Tan MM. Dirinya mengatakan dalam upaya meningkatkan pencegahan penyakit menular ATM, PJ Bupati Mateos berencana melakukan pemeriksaan penyakit ini di seluruh aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Lembata pada bulan Januari 2024. Keputusan ini diambil mengingat ASN berperan sebagai pelayan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga penting untuk memastikan mereka bersih dari penyakit menular. PJ Bupati Matias menekankan bahwa pencapaian upaya global untuk mengakhiri penyakit ATM di Kabupaten Lembata pada tahun 2030 memerlukan komitmen bersama dari berbagai sektor dan lapisan masyarakat. Hal ini memerlukan perhatian serius dari segi fasilitas kesehatan, alokasi anggaran, dan pola pencegahan. Selain itu, PJ Bupati Matias berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, melainkan mampu menghasilkan inisiatif dan solusi baru. Dengan demikian, komitmen Indonesia untuk mengakhiri penyakit ATM pada tahun 2030 dapat terwujud. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kabupaten Manggarai Timur menjadi salah satu dari 10 kabupaten terbaik kinerja terkait 8 aksi konvergensi stunting di tahun 2023. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, Jeffrey Haryanto menjelaskan, Manggarai Timur mengalami penurunan prevalensi stunting pada tahun 2023 berhasil turun di angka 9% meskipun masih landai. Menurut Jeffrey, penilaian kinerja terbaik sangat penting untuk kabupaten terkait 8 aksi konvergensi stunting. Kabupaten harus mampu menyusun dan melaksanakan program-program yang efektif untuk mengatasi masalah stunting. Dalam penilaian ini lanjutnya faktor-faktor seperti pendanaan, partisipasi masyarakat, keberlanjutan program, dan pencapaian target harus menjadi pertimbangan utama. Kami mencoba melakukan beberapa inovasi sebenarnya. Inovasi bagaimana kami memberi keseriusan terhadap program dasar dapur sehat ya. Lalu kemudian kita punya yang namanya Bapak Posyandu, menjadikan bapak-bapak sebagai pelopor posyandu. Lalu kita juga punya program yang namanya Rosario Parenting dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang ternyata mendapat respon yang sangat baik di lapangan dan cukup baik untuk sedikit menekan angka prevalensi stunting kita. Tahun depan kita akan lebih giat lagi untuk meng-create beberapa program-program inovasi yang lebih kontekstual ya. Penting sekali untuk kita bisa lebih jeli, lebih detail untuk melihat persoalan yang sesungguhnya. Untuk indikator yang dipakai dalam penilaian ini lanjutnya meliputi pertumbuhan anak, status gizi, akses pangan, sanitasi, ketersediaan air bersih, pendidikan, akses kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan indikator ini, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan efektivitas program dalam mengatasi masalah stunting. Semua indikator tersebut saling terkait dan penting untuk mencapai tujuan akhir, yaitu penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Dengan memprioritaskan dan mengintegrasikan aksi-aksi tersebut, diharapkan dapat tercipta konvergensi yang berkelanjutan dalam upaya penanggulangan stunting.
Membangun ketangguhan masyarakat melalui pelaksanaan program Destana untuk meminimalisir terjadinya bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat membangun ketangguhan masyarakat melalui program tersebut. Program Tangguh Bencana Destana, Dukungan Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP. Laporan Suimam. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Manggarai Barat melalui sekretarisnya Yohanes BST kepada RRI Jumat 1 Desember 2023 mengatakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana ini untuk pencegahan dan kesiapsiagaan tangguh bencana melalui BPBD yang digagas oleh BNPB dibiayai oleh Bank Dunia yang berkarya di Manggarai Barat sebagai pilot project untuk menyiapkan desa-desa tangguh bencana. Dijelaskan, untuk menyiapkan desa tangguh bencana ini, program pemerintah pusat melalui IDRIP melakukan pendampingan di 6 desa yang ada di Kabupaten Manggarai Barat sebagai pilot project. Ke depan bahwa ketika berakhir program ini, maka pemerintah dan masyarakat bisa melanjutkan untuk 169 desa dan kelurahan, sehingga harapannya bahwa semua desa yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ada menjadi desa yang tangguh bencana. Lanjut Yohanes menuturkan, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap program ini, di mana pemerintah Indonesia sudah mulai berpikir untuk penanggulangan bencana dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana. Penanggulangan bencana ini juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun pemerintah desa, tetapi adalah merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Dan di mana terkait dengan pengurangan risiko bencana ini, masyarakat sudah menjadi subjek, tidak lagi menjadi objek ketika penanganan darurat, tetapi sebagai objek, ya, orang yang terdepan untuk pengurangan risiko bencana. Tentu masyarakat punya potensi untuk mengurangi risiko bencana, hanya tinggal bagaimana potensi ini digali. Ia melanjutkan, program ini harus menganut asas partisipatif masyarakat dengan membentuk pengorganisasian masyarakat di desa sehingga bisa sama-sama mengetahui tentang penanggulangan bencana, baik itu bencana gempa maupun tsunami. Ditambahkan, selain 6 desa yang menjadi pilot project, untuk ke depan desa-desa lainnya bisa menjadi desa tangguh bencana dengan belajar dari 6 desa yang didampingi oleh teman-teman dari IDRIP. Camat Lela, Yohanes Konstansius Saru mengumumkan pembukaan akses jalan di Dusun Wukur, Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika. Laporan Lady Badin. Camat Lela Yohanes Konstansius Saru mengungkapkan bahwa pembukaan akses jalan oleh pemerintah Kabupaten Sika lewat dana PEN tersebut menjadi langkah awal pembangunan di Dusun Wukur. Dirinya menyampaikan bahwa ketiadaan jalan membuat kondisi listrik dan jaringan komunikasi di Dusun Wukur, Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika sangat terbatas dan telah menjadi masalah bagi masyarakat di sana sejak berdirinya dusun tersebut hingga saat ini. Namun dengan adanya pembukaan akses jalan dari Desa Sika ke Dusun Wukur, pemerintah Kecamatan Lela berencana untuk berkoordinasi dengan PLN dan Telkom agar bisa memulai pengembangan jaringan listrik, telekomunikasi, dan pembangunan lainnya di Dusun Wukur. Salah satu kendalanya adalah jalan. Yang pertama ya, pasti kita bereskan dulu dari sisi akses jalannya. Kalau akses jalannya sudah pada kondisi baik, kita bereskan, kita pastikan dan kita akan bersama-sama dengan PLN dan pihak telekomunikasi untuk bersama-sama kita diskusikan, kita koordinasikan supaya kebutuhan masyarakat dalam hal ini listrik dan jaringan telekomunikasi bisa teratasi. Memang kendala kita ada di akses jalan itu. Camat Lela mengungkapkan dalam mengatasi masalah listrik dan jaringan telekomunikasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan PLN dan Telkom dalam pembangunan jaringan listrik dan komunikasi di sana. Dan dirinya berharap pembukaan akses jalan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Desa Wukur, bagi masyarakat di Dusun Wukur, Desa Sika, Kecamatan Lela ini, sehingga ke depan pengembangan infrastruktur yang lebih baik bisa dinikmati masyarakat dusun tersebut. RRI ND Lady Badin melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti warta berita RRI ND.